Waktu itu ada yang janji dalam waktu 3 tahun akan swasembada padi, tapi nyatanya sampai sekarang bukannya swasembada malah impor. Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dunia dari International Rice Research Institute karena berhasil melakukan swasembada beras di tahun 2019 hingga 2022. Presiden menyebut keberhasilan terjadi karena kerja keras petani dan sejumlah pihak. Would like to invite the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo, to step forward and to all ministers to please kindly stand up. Ladies and gentlemen, this award represents the achievement of Indonesia in rice self-sufficiency after the FAO UN medal in Rome 36 years ago. Thank you, His Excellency Mr. Joko Widodo. Please step forward to the podium for your speech. To Dr. John Bali and the ministers, you may take your seats. Hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Selesai dengan pandemi COVID-19, dunia lagi-lagi harus berhadapan dengan perubahan iklim maupun geopolitical tension antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan hingga membuat banyak sektor perekonomian tersungkur dan banyak negara harus berhadapan dengan krisis ekonomi yang diikuti dengan bayang-bayang krisis pangan. Di balik kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, pertanian Indonesia mampu memperkuat kaki-kaki perekonomian negara dan membawa Indonesia untuk tidak terseret dalam jurang resesi. Utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Salah satu infrastruktur yang kita bangun sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya, sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini. Selain pemanfaatan varietas-varietas unggul padi, intensifikasi, ekstensifikasi, semua itu memberikan sebuah hasil peningkatan produksi yang kita lihat sekarang ini. Tahun 2019 kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020 tetap sama 31,3 juta ton. Tahun 2021 juga masih tetap 31,3 juta ton. Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO, dilihat oleh IRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, stok kita
di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Kalau ditanya barangnya ada di mana? Ada di masyarakat, di petani, di restoran-restoran, juga di Bulog, plus beberapa di industri-industri pangan. Totalnya tadi 10,2 juta ton. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Atas kerja kerasnya tentu saja para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama, kerja gotong royong, bukan hanya milik kementerian saja. Dan terakhir, kita juga harus terus mendorong ini agar kita tidak hanya memproduksi yang bisa kita konsumsi oleh rakyat kita saja, tetapi nanti apabila produksinya meningkat, kita juga harus mulai masuk ke pasar-pasar ekspor. Diversifikasi pangan, hati-hati, kita tidak hanya tergantung pada beras, tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya. Setelah kita mulai kemarin di Waingapu, sorghum, di NTT, sorghum. Kemudian di beberapa provinsi jagung, juga besar-besaran yang dulu 7 tahun yang lalu kita harus impor 3,5 juta ton jagung. Hari ini kita hanya impor kira-kira 800.000. Ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali dan kita harapkan dengan terus-menerus kita konsentrasi ke sana, insya Allah kita sudah tidak import jagung lagi dalam 2-3 tahun mendatang. Seperti beras yang sudah 3 tahun kita tidak impor.